Baiklah Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita bisa ketemu secara daring. Kegiatan rutin Selasa siang. Selama pandemi ini kita akan belajar bersama, sharing antar kita, sesama waktu, sesama guru, sehingga waktu-waktu kita ini akan efektif kita gunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Hari ini kita akan khusus bagaimana meningkatkan kualitas PJJ kita, terutama untuk pembelajaran IPA, Fisika, Kimia, Biologi. Selama PJJ jelas kita tidak bisa tatap muka langsung dengan anak-anak, maka pembelajaran praktek di laboratorium tentu tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatasi persoalan ini? Ternyata sudah cukup banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk melaksanakan praktikum secara online. Sehingga anak-anak meskipun tidak praktek secara langsung di laboratorium, tetapi bisa melakukan minimal melihat praktikum secara virtual yang didemukan oleh guru. Kali ini kita sengaja mengundang salah satu guru di SMA Negeri 1 Gringsing, mantan guru SMA 1 Kendal, mantan guru SMA PMS yang sudah cukup lama di sana, pakar kurikulum, pernah menjabat kepala sekolah di PMS dan seterusnya, sekarang menjadi pegawai negeri sipil di cabang dinas 13 yang ditempatkan di SMA Negeri 1 Gringsing. Bapak Joko Paminto, guru fisika. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dari Pak Joko. Ya, Pak Joko men-sharingkan pengalamannya bagaimana menggunakan laboratorium virtual. Karena waktu kita terbatas, hanya sampai jam 13, Bapak Ibu, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Joko untuk menyampaikan paparannya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kita semua, dan diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik paparan beliau dan barangkali nanti bisa diperdalam melalui forum di luar forum daring ini. Monggo Pak Joko, waktu sepenuhnya dipersilakan. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dikenalkan Pak Utomo bahwa nama saya Joko Paminto, ya, guru fisika di SMA Negeri 1 Gringsing. Untuk siang hari ini, sebenarnya kalau diminta menjadi narasumber, saya ilmunya kurang banyak, Pak. Jadi hanya sekedar sharing untuk beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, terutama pas ketika saya mengikuti latsar di BPSDMD. Nah, itu saya mengambil tema untuk apa ya dulu? Itu tentang pemanfaatan laboratorium virtual yang digunakan untuk mengajar. Nah, tentunya ini akan sangat cocok untuk menjadi alternatif solusi bagi Bapak Ibu guru, terutama mapel sains, yaitu IPA atau fisika, kimia, biologi, bahkan juga ada matematika. Dan juga ada nanti ilmu geografi dan juga astronomi juga ada. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen. Untuk siang hari ini, nanti saya akan berbagi. Yang pertama ini ada satu aplikasi, ya,
atau satu website, yaitu dari PET. Sudah tampil gambarnya Bapak Ibu? Sudah Pak Joko. Interactive Simulation ya. for Science and Math. Nah, ini PET ya, dari Colorado. Ini bisa diakses langsung melalui web browser, bisa di Chrome atau Firefox atau yang lainnya. Tinggal Bapak Ibu klik saja, misalnya ini baru membuka awalan, klik saja di Google PET. Nah, nanti di sini akan muncul banyak, pilih salah satu, lah nanti akan muncul yang paling atas ini. PET sendiri ini ada yang berbahasa Indonesia, dan juga bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Cirinya kalau di dalam tab atas ini ada tambahan in, ini berarti bahasanya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Inggris, nanti di sini tulisannya adalah N atau English. Nah, kurang lebih tampilan awal akan seperti ini. Nah, di sini sudah tersedia 758 million simulation. Belum terlihat Pak Joko. Belum ya? terlihat. Belum berubah. Oh, sebentar. Ya. Yang ini, Pak? Ya, oke, sudah. Oke. Kalau ini di atas ini, kalau in ini berarti adalah untuk bahasa Indonesia ya. Nah, di sini sudah terdapat 758 million simulation. Ada mapel fisika, kimia, matematika, kebumian, dan biologi. Nah, jika Bapak Ibu belum punya akun PET ini, silahkan nanti bisa register lebih dahulu. Dengan cara klik ini ya, nanti diminta untuk mengisi biodata dan seterusnya. Kalau ini tadi saya sudah langsung login. Nah, kalau tampilan login sudah seperti ini, jadi kalau diklik pojok kanan atas ini, ada muncul edit profil dan sign out. Nah, keuntungan ketika sudah login, nanti Bapak Ibu bisa mendownload termasuk LKPD, LKS, dan lain sebagainya. Baik, kita peragakan untuk satu tema ini ya. Baik, saya klik fisik, karena saya guru fisika. Di menu sebelah kiri, ini banyak sekali. Nah, untuk fisika, kimia, matematika, kebumian, dan biologi. Jika Bapak Ibu menghendaki mau mencoba ini salah satu, nah nanti boleh dicoba. Nah, ini fisika kita checklist. Nah, ini berarti ini semacam di filter, jadi hanya fisika saja yang akan tampil di sini. Untuk percobaan kita kali ini, nanti ini menggunakan PC dulu ya. Sebenarnya untuk di HP itu juga tersedia di aplikasi di Play Store. Tadi saya sudah mencoba membuka beberapa aplikasi itu, ada yang bisa diputar di HP, ada yang tidak. Baik, kita coba eksplorasi dulu. Nah, di sini ada tentang banyak di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau mau di bahasa Indonesia ini, nah tadi diganti dengan ini. Nanti ini akan merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita coba misalnya tentang gerak. Oh, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada kesetimbangan, ada tentang tumbukan. Ini yang fisika dulu ya. Ini kita lihat tentang resonansi, torsi, dan momen gaya.
Kemudian yang untuk guru kimia misalnya ada kimia umum. Nah, di sini juga ada beberapa materi yang berkaitan dengan kimia. Jadi tidak semua materi ada di sini, tapi ini sudah sebagian besar terdapat di aplikasi PET ini. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan materi apa yang sedang diajarkan. Oke, kemudian yang biologi coba ini. Nah, kita akan coba untuk siang hari ini memperagakan satu tema materi yang sedang sekarang diajarkan di kelas 11, yaitu materi tentang elastisitas, kalau fisika ya. Jadi yang ini nanti coba kita klik salah satu. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini yang menarik di aplikasi PET ini. Di sini ada about, kalau kita klik ya, ini tentang isinya, ini tentang pegas, gaya, energi potensial, dan seterusnya ini ya. Jadi materi apa yang bisa dipraktekkan dengan menggunakan hukum book ini. Di sini nanti ada di sini. Nah, kemudian, nah ini for teacher. Di menu for teacher ini terdapat, nah ini yang menarik ya, ada sumbangan donasi dari guru-guru yang sudah melakukan praktek. Di sini ada LKS dan ada APD. Ini bisa kita download. Apakah ini tampil Bapak Ibu? Ya. Yang tampil tadi Masih. Apa Pak ini? Soalnya masih saya bisa lihat. Daftar itu, daftar hukum HOP. Yang PDF napa mboten? Belum, PDF-nya Oh, belum. belum. Berarti ya. Nah, kita eksplorasi dulu. Kemudian, nah ini dari orang-orang yang sudah mendonasikan karyanya tentang hukum book ini, kemudian diupload di sini. Kalau Bapak Ibu berkenan mengupload nanti atau share yang sudah dibuat, bisa di sini ya. Share an activity. Nah, ini ada translation, untuk ditranslasi ke bahasa banyak sekali ini. Ada Inggris, bahasa Arab juga ada. Kemudian simulasi yang terkait, ini yang mungkin berkaitan ya, satu tema, ada tentang energi, massa pegas, dan seterusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, ini aplikasi yang diperlukan untuk menjalankan, ini ada, kalau ada yang memang membutuhkan HTML5, kemudian Flash Player, ada juga Java. Tapi untuk khusus yang hukum book ini, bisa langsung kita klik di sini. Nah, di sebelah sini ini juga ada untuk bisa kita share di Classroom maupun di Facebook, ya, Twitter, dan lain-lain ini. Baik, kita mulai, tinggal kita klik saja di sini, Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini, ada 3, yaitu pengantar, kemudian ini sistem, kemudian yang terakhir ada energi. Kita coba percobaan yang pertama. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Akan lebih bagus kalau Bapak Ibu guru terlebih dahulu mencoba, ya, jadi anak nanti menirukan, karena ini beda dengan kalau kita menggunakan alat langsung di lab. Kalau anak belum terbiasa pasti nanti akan bertanya-tanya, ini harus diapakan dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu lebih baik sebelumnya sudah mencoba, dan kalau ada pertanyaan dari siswa nanti bisa menjawab. Nah, di sebelah kanan atas di sini ada box ya. Ini yang bisa kita centang nanti kalau
kita centang yang ini nanti akan menunjukkan gaya yang dikenakan. Kemudian gaya bekas, atau boleh kita centang semua boleh. Nah, pada hukum hook ini Pak Utama, Iya. ini kalau saya berhenti share dulu tak pindah supaya yang tadi bisa saya buka, Ribon. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, yang tadi downloadan saya tadi. Oke. Nanti share ulang ya, share screen ulang. Oh, oke. Soalnya yang ini hanya tab ini saja yang muncul. Ya. Ya. Share screen-nya dimatikan dulu. Stop share dulu Pak Joko. Ya. Oke, terus mau mulai lagi share screen-nya. Sudah tampil, Bapak? Ya, sudah. Sudah. Kalau saya pindah tab bisa? Coba. Bisa. Ya. Oh, oke. Soalnya ini tadi saya hanya yang itu saja. Ya. Tadi di sini ini tadi yang kita download atau ini karya dari seseorang tadi, dari Ermayanti yang sudah meng-share karyanya, jadi ini bisa kita download. Nah, ini ada semacam lembar kerja. Ada judulnya, tujuan, bahan, dan semacam ada teori, kemudian prosedur eksperimen. Nah, ini akan lebih bagus kalau ini langsung di-share ke siswa dan ini sebagai petunjuk untuk melakukan praktikum. Nah, ini nggih. Nah, jadi nanti hasil percobaan yang diharapkan oleh guru semacam ini. Kalau ini nanti ada 2 kali percobaan. Kalau nanti yang akan saya coba cukup 1 dulu. Yang pertama, percobaan pertama. Baik, kita kembali ke halaman percobaan yang tadi. Ini kita bisa memvariasi untuk sebelah sini, ini ada konstanta pegas. Bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gaya yang kita berikan. Kalau ditarik ke kanan berarti ini menarik. Kalau didorong, nah berarti ini mendorong. Nah, di sini tampil ada gaya yang dikenakan, kemudian ada yang warna oranye ini, kemudian ada gaya pegas yang berwarna biru atau gaya pemulih kalau dalam fisika itu disebut. Nah, kemudian di sini dari posisi setimbang tadi ketika ini masih 0. Nah, posisi setimbangnya di sini ketika kita tarik ada perubahan pertambahan panjang pegas. Kalau kita dorong maka panjang memendek pegasnya. Nah, ini kita variasi sehingga kalau nah ini tadi Excel-nya kelihatan juga nggih, Pak? Ya, sudah kelihatan. Nah, nanti siswa membuat semacam Excel seperti ini, kemudian data sudah tersaji di sini, tinggal kita masukkan. Ini saya coba beberapa, misal konstanta 100, ini berarti konstanta ini 100 nih, sudah 100. Kemudian gaya kita variasikan dari kecil ke besar atau sebaliknya boleh. Misalnya 5 berarti nah ini 5, kemudian panjang pertambahan pegasnya di sini terbaca 0,05. Kita tuliskan 0,05. Kemudian yang berikutnya kalau gayanya 10 nanti pertambahan panjangnya 0,1 dituliskan ke sini 0,1 sampai nanti
Nah, kalau di sini pengennya 10 kali percobaan, ya nanti anak melakukan sebanyak 10 kali. Kalau hanya cukup 5, ya 5 kali saja. Nah, ini supaya nanti mendapat grafik. Nah, ini di sini saya beri grafik. Coba ini kalau 15, supaya ada hasilnya, menarik. Panjang pegasnya 0,15. Kalau 20, nah ini berarti 0,20. Kalau 25, di sini 0,25. Nah, jadi kalau secara praktek secara langsung, ini kadang di lab jumlah pegas itu terbatas. Artinya tidak semua siswa atau kelompok itu bisa praktek secara langsung. Atau jumlah kelompoknya diperbanyak siswanya, sehingga siswa tidak berkesempatan untuk praktek langsung. Tapi dengan ini bisa menjadi alternatif untuk keterbatasan alat, untuk sekarang ya tidak boleh ke sekolah, jadi praktek secara langsung, ini bisa menjadi alternatif solusi. Nah, kalau sudah demikian, nanti tagihannya untuk Bapak Ibu Guru bisa anak diminta membuat semacam laporan ya, yang dikumpulkan, bisa ditulis tangan atau diketik, tadi seperti yang ini tadi. Nah, nanti biasanya kalau kebanyakan guru yang meminta anak untuk membuat laporan, ini ditulis tangan agar tidak dijiplak. Nanti tabelnya diketik atau ditulis ulang. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Baik, terima kasih Pak Joko. Ini Sebenarnya mau ada lagi Pak, tapi melihat waktu sudah ya, jam sudah 1. ada gambaran Pak. Itu bisa dilakukan untuk kimia, untuk biologi, dan bisa untuk materi-materi yang lain. Ya. Kita memang karena waktu kita terbatas, kita memang hanya untuk men-trigger kepada teman-teman kita. Nanti memperdalamnya, saya kira bisa memperdalam sendiri atau nanti ada waktu khusus untuk melakukan pendalaman materi. Ya, barangkali kalau ada yang bertanya, silahkan bisa nulis di chat ya, di chat silahkan bertanya. Nanti dalam waktu yang tersedia kita bisa dijawab oleh Pak Joko atau mungkin di kesempatan yang lain. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang ini ya. Sekilas saja Pak. Oke, silahkan sambil terus menerangkan nanti yang silakan. Selain di PET tadi, sebenarnya dari Kemdikbud sendiri sudah meluncurkan program ini sudah lumayan cukup lama. Ada aplikasi ya di sini rumah belajar. Jadi salah satu fiturnya ada tentang laboratorium maya. Jadi ketik saja di Google rumah belajar, nanti kemudian Bapak Ibu masuk ke ini laboratorium maya. Di sini juga ada beberapa, tapi ini tidak selengkap di PET tadi. Coba ini ya, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini ada untuk SMP, dikategorikan untuk SMA, matematika, tapi di sini tidak sebanyak tadi di PET. Nah, ini hanya sedikit saja, Pak. Misalnya ini. Nah, ini ada gerak parabola. Bisa langsung dimainkan di sini juga bisa. Untuk rumah belajar sendiri ini juga ada aplikasi Android-nya. Jadi bisa di-download di Play Store. Ini kita lakukan percobaan. Nah, seperti ini. Misalnya ini ya, sudutnya, kecepatan awal, gravitasi. Ini nanti yang Bapak Ibu Guru membuat tabel data seperti tadi, kemudian ini yang divariasikan oleh siswa. Ini diluncurkan. Nah, nanti ini ada waktunya berapa, jarak tempuhnya berapa. Begitu. Kalau
Nah, di sini sebenarnya ada bahan referensi, termasuk LKS. Ini juga bisa di-download secara offline. Dengan catatan Bapak Ibu sebelumnya harus login dulu. Ya, kalau ini tadi saya belum login, sehingga ini, nah di sini ditulis, silakan masuk untuk download bahan. Silakan masuk untuk bahan teori. Dan seterusnya ini. Begitu Pak Utomo? Ya. Baik, terima kasih Pak Joko sudah memberikan informasi, gambaran secara singkat tentang pemanfaatan laboratorium virtual atau lab maya yang sudah tersedia aplikasinya di internet. Sehingga Bapak Ibu guru bisa browsing, kemudian mencoba untuk mempelajari, mencoba-coba dulu sebelum nanti diberikan kepada anak-anak kita. Nah, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan ini bisa menjadi lebih bervariasi dan lebih meskipun di dunia maya tetapi lebih real daripada sekedar diberikan penjelasan secara verbal. Ya, ini terima kasih Pak Joko sudah memberikan tambahan pengetahuan kepada kita, informasi kepada kita. Nanti akan kita perdalam lagi dan kita nanti memang saya batasi pertemuan kita ini karena bersifat rutin setiap hari Selasa untuk waga kurikulum di wilayah binaan saya. Tetapi siapapun bisa mengisi ini dan saya perluas dengan sekolah-sekolah lain. Narasumbernya bisa siapapun. Di forum ini adalah forum untuk belajar bersama, sharing bersama. Itu minggu depan saya akan datang, kita akan bicara bagaimana pembelajaran matematika bersama Pak Giarto nanti dari SMA Pegandon. Ya, jadi sudah ketemu saya dan besok kita akan diri. Kalau ingin lebih komunikasi kali Pak Joko bisa memberikan nomor HP-nya Pak, biar nanti teman-teman yang ada di aktif di kegiatan kita ini bisa menghubungi penjenengan, ya, sehingga kita bisa sharing ilmu. Pak Joko silahkan barangkali bisa menyampaikan emailnya atau Facebooknya, sehingga kita bisa menjalin lebih erat silaturahim berbagi ilmunya. Ini yang hadir, ini tidak hanya dari Kendal, ini ada dari Cepu ya, kemudian ada dari mana ini tadi? Ya, dari Cepu hadir ini Pak Prapto ya, kemudian ya ini dari Batangan Pati ya, ini dari Batangan Pati, alhamdulillah ini bisa ya. Ya ini mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, ini sebenarnya acara kami ini internal, tetapi memang sengaja untuk memperluas manfaat ya. Siapapun yang bisa punya link ini bisa ikut bersama-sama dengan kami ya. Yang sebenarnya konsumsinya untuk sekolah-sekolah binaan saya di Kendal 14 sekolah, tetapi semuanya bisa saya kira yang sudah mendapatkan link karena ilmu tidak harus dibatasi oleh tempat dan waktu ya. Karena belum ada pertanyaan ya, karena waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu, ini tinggal 2 menit lagi ya, 2 menit lagi pertemuan kita. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joko, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya untuk ikut meramaikan forum ini. Mohon izin, ini saya rekam ya, saya rekam dan nanti memang saya upload di YouTube. Barangkali juga untuk menambah manfaat agar apa yang ada di sini meskipun sedikit bisa menjadi pemantik yang ingin belajar lebih jauh tentang laboratorium maya nanti bisa eksplor sendiri. Jadi tugas kami hanya memprovokasi Bapak Ibu ya, agar semuanya bisa siapa yang punya kecepatan belajar tinggi tentu akan lebih cepat belajar. Tapi siapa yang sudah berhenti belajar ya tentu akan sepadan dengan ikhtiarnya. Saya lagi terima kasih sudah bergabung teman-teman semua. Minggu depan kita ketemu lagi hari Selasa di jam yang sama 12.30 sampai jam
13 saja. Jadi saya hanya manfaatkan waktu istirahat, ya. Waktu istirahat, karena di sela-sela itu pasti Bapak Ibu sudah masuk bekerja lagi. Dan bebas hanya untuk yang berminat, yang tidak berminat juga tidak apa-apa, ya. Tidak ada kewajiban. Ya. Ini forumnya forum merdeka, ya, merdeka belajar untuk para guru. Hari besok di jam yang sama untuk Waka Sarpras. Waka Sarpras. Hari Kamis untuk tim pengembang sekolah, PPMPS dan siswa. Jadi kita forum harian hanya jam 12.30 sampai jam. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Selamat siang, sampai jumpa. Semoga apa yang sedikit ini manfaat untuk kita. Sekali lagi terima kasih Pak Joko. Lain waktu saya mengundang lagi dan nomor saya Pak Utomo itu silakan. Di chat. Saya tulis di chat nomor HP. Oh ya, silahkan nomornya Pak Joko dan alamatnya di chat. Kalau ingin memperdalam lagi berdiskusi dengan Pak Joko, silahkan ke sana. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu siapa yang punya hal-hal baru bisa mendaftar pada saya. Nanti saya undang untuk bisa menyampaikan hanya setengah jam. Ya, barangkali ilmu yang sedikit nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tidak hanya di satu wilayah itu, tapi bisa seluruh Indonesia. Ini kebetulan yang dapat link baru sedikit, nanti insya Allah bisa semakin lama semakin banyak. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, selamat siang, selamat belajar, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari sahabat saya dari Magelang, dari Yuswardiani. Ya. Salam dari Semada Berkibar, Pak. Wah, terima kasih Pak Agung dari SMA Pekalongan, ya, SMA 2 Pekalongan, Semada Berkibar. Kemarin sudah berbagi. Ya. Saya mohon izin ini saya berpindah, ada kegiatan dengan Pak Ngero, jam 2 nanti saya harus perjalanan ke Semarang, terus di webinar Kabit ini. Saya akan berhenti nanti di rest area jalan tol nanti untuk webinar dengan beliau ini. Saya berencana perjalanan ke luar kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Ini saya mohon pamit ya. Nganti tekan saiki rumah masalah. Nek ketok kan langsung carikan, tapi suruh ketok kan tidak boleh hilang. Saya maksudnya kita pokoknya besok briefing gitu, tanda kelas. Sing sebetulnya kayung bersante pas minggu depan kan aku kan amal work di WK sebagai WK kan buat WK itu kan saya sebagai pengampel amal Pak Emin kan tak angka atasi selama ini aku ngatasi orang tak atasi mereka kan tak bergening tarik besok keluar kelas dan masalah sing penting dan kae terus termasuk sing ini itu kan dengan jenengan kan mlebu ilmu sudah mlebu ilmu kan orang belajar kan gitu saya maksudnya kan jadi dengan ilmu yang sama terus kapan dan so apa meneh nek ilmu kan paling kan di window esok ramai apa dah Indonesia besok
Jam 8 ya. Jam 8. Ya, saya belajar apa sih, Bro? Tekan. Saya rada telat sithik lah apa-apa.